Halo teman kreatif, kembali lagi di All New dengan aku Hilmi. Nah, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman nih teman-teman. Aku baru aja menyelesaikan sebuah proyek film pendek di mana aku menjadi director untuk pertama kalinya. Gimana sih yang aku alamin dan mungkin ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman yang mau mulai berkarir atau mau memulai untuk membuat film pendek. Nah, ada apa aja? Mari kita bahas. Aku udah ngerangkum ada beberapa poin yang aku pelajari. Jadi, sebelum memulai di materi yang ini, aku akan berbagi tentang kisahku dulu. Jadi, aku adalah lulusan Universitas Mercu Buana, Jogja. Aku mengambil bidang studi Public Relation, di mana di bidang studi Public Relation sama sekali tidak mempelajari tentang broadcasting ataupun perfilman ataupun hal-hal teknis lainnya mengenai pengambilan gambar. Tapi hal-hal itu justru ternyata aku pelajari di luar. Aku pengen nunjukin ke teman-teman kalaupun kalian belajar secara otodidak itu juga tetap bisa, asalkan kalian belajar dengan rajin dan kalian sering untuk bereksperimen. Nah, sebenarnya mustahil nggak sih jadi film director atau sutradara film? Sebenarnya nggak mustahil kalau menurutku. Selagi kamu pengen dan kamu ingin mengupayakan mimpimu ya, aku yakin pasti kamu bakal berhasil. Nah, di sini aku udah catat beberapa poin di mana aku menjadi sutradara film atau film director sebuah film pendek untuk pertama kalinya. Entah mengapa mungkin semesta memintaku untuk ayo level up yuk. Dan akhirnya aku mencoba untuk belajar menjadi film director. Oke, sebagai film director yang pertama, kamu harus memahami ceritamu lebih dalam daripada siapapun. Oke, keulangin ya. Sebagai film director, kamu harus memahami ceritamu lebih dalam daripada siapapun. Nah, itu artinya kamu sangat-sangat mengingat struktur maupun jalan ceritanya. Kamu sangat-sangat menghafal bagaimana film itu akan dimulai, kemudian bagaimana mulai konfliknya, dan bagaimana tentang resolusinya. Nah, kenapa sih kamu harus paham cerita ini lebih dalam daripada siapapun? Karena kamu yang akan mewujudkan visi dari cerita tersebut. Gimana kamu mau mengkomunikasikan idemu ke kru yang lainnya kalau kamu sendiri nggak paham? Hal yang perlu kamu lakukan adalah memahami dan membaca secara berulang. Oke, kemudian kita akan lanjut ke poin yang kedua. Bangun komunikasi yang jelas dengan tim. Membangun komunikasi itu misalnya seperti kamu berupaya untuk membagikan visi dari sebuah cerita tersebut. Misalnya, di film yang aku kerjakan itu segmennya adalah anak-anak. Temanya adalah unggah-ungguh atau sopan santun. Nah, di situ kita akan berusaha membuat sebuah cerita yang lekat dengan anak-anak, khususnya yang tinggal di Jogja. Nah, dengan kamu tadi poin yang pertama memahami ceritamu lebih dalam, kemudian kamu membangun komunikasi atau delegasi untuk produser, baik itu untuk penulis naskah, baik itu untuk asisten sutradara, kameramen, lighting man, audio man, dan lain sebagainya. Bangun komunikasi yang jelas dengan tim. Jelaskan tentang visi yang pengen kamu wujudkan kepada kru yang akan terlibat. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Jangan sepelekan pre-production. Kenapa? Karena pre-production itu sangat-sangat penting. Pre-production yang matang atau pre-production yang siap itu akan menentukan keberhasilan di produksi maupun post-productionnya. Memang pre-production itu di awal itu adalah tahapan yang sangat-sangat merepotkan, dimana kamu harus nyiapin segalanya mulai dari ide, mulai dari naskah, kemudian mulai dari penyusunan tim,
Kemudian nanti ada banyak hal lagi yang perlu dipersiapkan, misalnya kayak breakdown shootnya, shot listnya akan seperti apa, kemudian breakdown wardrobe-nya, breakdown artistiknya, breakdown penata cahayaannya, dan lain sebagainya. Belum lagi kamu harus location scouting, dimana kamu harus mencari lokasi yang cocok untuk mewujudkan ceritamu. Nah, biasanya produksi dengan budget yang cukup tight ya, cukup ketat, itu tantangannya di situ sih. Dan kita harus pinter-pinter ngakalin gimana sih caranya cerita ini tetap possible sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, kadang-kadang beberapa orang itu menyepelekan pre-production, kayak misalnya kita berpikir, besok aja lah pas produksi gampang gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya malah petaka. Jangan pernah berpikiran bahwa pikir besok lah pas produksi. Jangan pernah ya, karena itu bukan hal yang tepat dan menurutku itu sangat-sangat konyol. Poin yang keempat, nggak kalah penting. Kamu harus membuat skema atau backup plan seandainya produksimu itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya, kamu udah planning untuk produksi di area sini. Dengan jam sekian, kita akan mulai jam sekian, selesai jam sekian. Tiba-tiba di siang hari, hujan deras. Nah, gimana dong? Sedangkan kalau dari segi cerita, itu adegannya itu eksterior dan hari yang cerah gitu. Tiba-tiba hujan. Nah, kamu harus siapkan beberapa backup plan. Misalnya, apakah kamu harus syuting indoor dulu gitu, tapi dengan catatan akan ada suara hujan yang masuk walaupun syuting indoor, atau kamu harus menunggu sampai hujannya reda, atau kamu memikirkan backup plan lain, misalnya kamu harus omit scene-nya, omit dalam artian menghilangkan scene-nya. Nah, beberapa plan itu perlu kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Kamu bisa diskusikan dengan astradamu, asisten sutradara, ataupun produsermu. Tapi jangan lupa, lebih baik kamu siapkan ini jauh sebelum produksi. Jadi ketika produksi terjadi hal-hal yang mungkin membuat kamu harus berpikir cepat, kamu sudah punya backup plan-nya. Kamu udah tahu kamu harus ngapain. Oke, yang kelima. Jujur pertama kali jadi sutradara itu buatku grogi banget sih. Selama ini aku jadi kameramen dan juga tim post production, tiba-tiba aku harus berada di posisi dimana aku harus mendirect nggak cuma talent tapi juga keseluruhan tim. Jujur aja buatku yang pertama kali aku sangat grogi. Tapi akhirnya aku berpikiran kalau misalkan kita itu nggak percaya diri, gimana kru dan talent atau pihak yang lain tuh mau percaya sama kita. So, kita harus benar-benar trust sama diri sendiri. Selanjutnya nggak kalah penting, yaitu membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Kalian ketika menjadi sutradara atau film director untuk pertama kali akan dihadapkan pada situasi-situasi yang itu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Apa ya istilahnya, itu lebih bisa beradaptasi. Misalnya kayak kejadian tadi yang harusnya adegannya itu eksterior, hari yang cerah, tiba-tiba hujan gitu kan. Nah, kamu harus membuat keputusan cepat. Apakah scene ini ditunda lebih dahulu? Apakah kamu akan syuting indoor terlebih dahulu? Ataukah kamu akan melakukan hal yang lainnya? Nah, ini perlu kamu pikirkan. Nah, terkadang ada juga beberapa pertimbangan teknis yang ketika reki dan produksi itu berbeda gitu. Nah, kamu harus bisa membuat keputusan ini dengan cepat dan juga tepat. Poin yang paling penting yaitu menikmati setiap prosesnya. Di setiap produksian itu nggak bakal ada kendala. Pasti akan ada kendala dalam hal apapun. Entah itu kendala teknis, entah itu cuaca, entah itu kendala apapun yang lainnya. Tapi percayalah bahwa ketika kita menikmati masa-masa sulit itu dan ternyata kita bisa menghadapinya, ternyata proses itu jauh lebih bermakna buatku.
Misalnya ketika kami produksi, itu ada satu rekan gavernya yang ulang tahun gitu. Kemudian kita merayakan. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurutku akan sangat bermakna. Atau juga mungkin kejadian lucu ketika produksi. Mungkin ada teman-teman yang melakukan hal konyol gitu kan. Dan ternyata itu jauh bermakna gitu. Nah, di setiap proses inilah kadang kita tuh lupa kalau berkarya itu nggak cuman tentang sebuah hasil, tapi perjalanan dari setiap prosesnya. Entah itu menyenangkan, entah itu mungkin menyedihkan. Kalau kita bisa menikmati prosesnya, aku yakin dalam hal apapun pasti kita bisa enjoy, walaupun di situasi yang tersulit. Nah, itu tadi mungkin sharing-sharing sedikitku, ada 7 poin yang aku rangkum, hal yang aku pelajari ketika aku menjadi film director untuk pertama kalinya. Buat teman-teman yang mungkin mau mencoba untuk berkarya menjadi sutradara film atau memulai menjadi filmmaker, nggak apa-apa, dipelajari aja, otodidak pun juga bisa. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat berkarya, jangan lupa juga ngembangin channelingnya. Percayalah bahwa mimpimu pasti akan terwujud. Oke, semoga dari sharing kali ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang bimbang atau ragu mau berkarya di perfilman. Semoga kalian sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mm-hmm.